coba untuk mulai mempertimbangkan, mengenali yang beda ini apa, dan bagaimana kita melakukannya. Maka nomor satu, saya mau mengajak teman-teman untuk mengerti dulu bagian yang bedanya. Perilaku, emosi, dan belajar. Ketiga hal ini, semuanya itu ada di dalam otak. Ya. Walaupun munculnya baik perilaku, emosi, dan belajar, itu keluarnya di tubuh. Perilaku itu ada di dalam apa? Gerak. Jadi gerakan-gerakan, aktivitas yang dilakukan, itu semua kalau dikumpulkan, komposisinya akan berada di gerak. Ya. Jadi yang pertama ini gerak. Lalu gerakan yang diwarnai oleh emosi, itulah yang muncul menjadi si perilaku tadi. Dan yang kedua, yang akan muncul dari tubuh, itu ekspresi yang keluar secara halus. Ini adanya di mimik atau pada aktivitas yang berhubungan dengan jari. Ini ekspresi yang halus. Menuliskah atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kehati-hatian. Jadi misalnya harus mengambil barang yang kecil atau harus bergerak pelan-pelan gitu. Sesuatu yang halus. Dan itu biasanya berhubungan dengan jari, baik tangan maupun kaki. Nah, semua urusan yang ada di tubuh ini, kendalinya tuh adanya di otak. Nah, teman-teman, di sini ya, saya bisa bilang kepada Anda, saya mau sharingkan dari foto sekarang ya. Kita lihat dari foto. Apa sih yang sebetulnya otak ini lakukan? Ini yang pertama, teman-teman. Ini bagian yang teman-teman mesti kenali pertama. Otak kita itu menerima informasi dari panca indera dan 2 sistem sensori. Jadi total 7 sensori. Yang 5 kita kenal banget, namanya aja panca indera. Ya. Tapi actually ada dua lagi yang menjadi tambahan. Jadi kalau kita mau mewarnai hidup ini, kita mesti kenal nomor 1, gerbang masuk info ke otak. Ini tuh gerbang masuk info ke otak. Ada hidung, telinga, mulut, kemudian mata, lalu yang disebut dengan taktil, ya. Taktil di sini dilambangkan tangan, tapi sebetulnya taktil itu permukaan kulit dan otot. Permukaan kulit kita itu ada ujung-ujung saraf untuk membedakan rabaan, membedakan tekanan, membedakan suhu, dan akhirnya bisa membedakan getaran. Itu semua adanya di kulit dan di otot. Jadi taktil. Kalau proprioseptik ini sistem dengan vestibular. Jadi 5 panca indera dan kedua ini, proprioception itu terutama terjadinya di persendian. Di persendian kita ada sistem persarafan khusus yang akan bekerja pada 2 kondisi. Yang satu, dia merangsang perubahan kerja otot. Jadi otot itu memendek atau melentur. Memendek itu artinya kontraksi ya. Kerjanya dia menjadi menarik sudut antara otot sama dia melentur. Artinya kemudian otot itu membuat sendi itu kalau saya pakai bahasa sehari-hari, longser kali gitu ya. Artinya sendinya tidak sedang bekerja khusus. Itu proprioseptik. Lalu yang vestibular. Vestibular itu yang berurusan dengan keseimbangan. Teman-teman, kalau kita mau mengunci perbedaan dan, kata Bu Indiana tadi, memahami, mengenali, maka sekarang saya mau teman-teman itu sebagai orang tua atau anggota keluarga atau anggota komunitas yang membantu mendampingi setiap hari, maka 7 sistem ini tuh hari demi hari Anda mesti lihat progresnya. Kalau tadi disebut mau tahu perkembangannya. Jadi Anda tuh mesti punya jurnal. Kalau kita mau menjadi terapis dalam keluarga kita,
kita tuh mesti rajin mencatat. Apakah yang dicatat perkembangan? Tidak. Bukan perkembangan yang dicatat. Tapi yang dicatat adalah situasi. Ya, situasi. Jangan target pada selalu perkembangan. Itu yang di awal tadi kita sempat saya picu Anda untuk berefleksi. Karena kalau target kita itu adalah perkembangan dan kita pasang indikator, dan indikator kita adalah indikator yang harus terjadi secara rata-rata sesuai manusia lain pada usia itu. Itu yang bisa meletihkan kita. Ya. Nah, rekan-rekan, Anda sebaiknya memiliki jurnal untuk mencatat 7 sistem ini dulu. Jadi Anda buat misalnya dalam sebuah buku atau buku elektronik ataupun buku zaman sekarang udah bisa ya mencatat-catat di handphone gitu ya, pakai notes atau pakai tablet atau di komputer. Lalu Anda buat tabel mulai dari hidung, telinga, mulut, mata, tubuh, lalu sendi dan keseimbangan. Lalu Anda catat temuan. Jadi teman-teman jangan sekali lagi mencatat, oh dia sudah bisa. No, hapus kata bisa. Sebagai seorang terapis, itu kita tidak mentarget. Target itu nanti dievaluasi secara periode. Tapi bukan periode pengasuhan, pendampingan, perawatan harian. Enggak. Karena kalau target kita pasang dalam pendampingan, pengasuhan, dan perawatan rutin, kita yang stres. Nanti kita yang depres. Ya. Mari kita temukan. Hari ini penghidu dulu. Dia tidak bisa membedakan bau sampah. Padahal hari ini ada tukang sampah yang bekerja sembrono sekali sehingga air dari sampah itu menggenang di depan rumah, baunya luar biasa. Dan itu buat anggota keluarga yang lain menjadi diskusi. Waduh, ini kenapa sampahnya bau ini? Ternyata anak kita satu orang ini dia biasa-biasa aja. Mari kita berikan catatan di jurnal. Ini ada perbedaan. Setiap perbedaan kita catat, teman-teman. Dan Anda tahu, jurnal Anda itu akan menjadi harta yang luar biasa kalau Anda nanti ketemu dengan ahli. Karena pada waktu Anda bertemu dengan ahli, dan ahli ini mau memberikan komentar, memberikan bantuan, memberikan saran kepada Anda, catatan ini lebih penting daripada mata si ahli melihat anak Anda. Karena begitu dia lihat temuan-temuan Anda itu, langsung teman-teman ya, saya ganti gambar yang akan saya sharingkan. Apa yang teman-teman ceritakan tadi, untuk para ahli, itu secara cepat, dia akan menjadi bagian otak. Ya, ini ada 3 bagian besar, yang sebetulnya menjadi target perkembangan. Yang merah, itu adalah target perkembangan di dalam kandungan, yang kalau terjadi perbedaan, maka lahir itu punya gangguan pada sistem pelistrikan internal. Itu yang merah. Punya kelainan irama jantung, punya kelainan kerja paru, punya kelainan kerja pencernaan, punya kelainan pada kerja ginjal, dan lain-lain. Itu kelainannya bisa terjadi di usia yang masih sangat muda, anak-anak, karena sistemnya berbeda sejak dari dalam kandungan. Juga bisa memang terjadi pada usia yang lebih besar karena pola hidup. Tapi pola hidup itu balik, jadinya dia akan mengganggu sistem yang warna merah ini. Ya, jadi bisa 2 arah nih. Bisa dia mengganggu sistem tubuh, bisa tubuh yang mengganggu dia, akhirnya sama aja. Terjadilah perbedaan pada pola hidup. Yang biru ini dimiliki oleh otak semua mamalia. Ya, jadi bukan cuma manusia, tapi mamalia dalam konteks hewan. Itu punya bagian yang biru ini. Dan yang biru ini merupakan sistem yang akan menjadi pabrik dari hormon.
Nah, pabrik dari hormon, kalau di anak-anak, yang utama ada hormon perkembangan, ada hormon emosi, ya. Begitu masuk usia remaja, ada hormon reproduksi. Woi, itu tuh bagian yang akan menjadi roda emosi. Pernah tahu nggak? Zaman dulu banget. Kalau buat Anda zaman dulu banget. Kalau buat saya itu dulu masih ngetop-ngetopnya. Namanya Evel Knievel. Evel Knievel itu seorang jagoan motor. Ya, dia hebat banget. Pokoknya bukan cuma balap motor, tapi aneka trik motor. Bagaimana dia menguasai si motor. Bukan motor yang menguasai dia, tapi benar-benar dia menguasai motor itu seperti anak-anak main skateboard yang jago-jago, tapi ya bukan yang sekedar meluncur-luncur, tapi yang betul-betul itu skateboard bisa dipelintir-pelintir deh. Sepertinya dia di atas skateboard itu bagian dari sepatu dia gitu loh. Segitu hebatnya. Nah, Evel Knievel ini juga akhirnya ditiru sampai ada sirkus yang bikin atraksi namanya tuh tabung gila. Ya, di mana orang naik motor dari bawah landasannya itu bentuknya nggak rata, tapi bentuknya tuh seperti mangkok. Itu landasan tabung. Ya, lalu tabungnya itu dibikin gede ke atas. Nah, ini motor di bawah greng terus habis itu dia muter-muter sirkuler ya di bawah tabung itu. Lama-lama dia bisa sirkuler horizontal di pinggirnya tabung, di bagian dalam pinggir tabung. Nah, yang bahaya itu adalah turunnya, bukan naiknya. Karena kalau naiknya, itu dia atur kecepatan dan kemampuan rotasi singular, namanya istilah fisikanya gitu ya. Tapi nanti waktu dia nurunin kecepatan untuk turun, kalau dia salah, dia jatuh dan dia kepelintir jatuh. Itu bahaya luar biasa. Oke? Itu yang disebut motor harus dikuasai, bukan motor menguasai. Nah, ini bagian emosi ini, kenapa saya cerita si tabung roda gila itu. Karena bagian biru ini, kadang-kadang dia bisa menjadi gila menguasai sistem yang paling tinggi yang dimiliki manusia, yang Tuhan berikan. Tuhan berikan ke manusia otak besar, bersama-sama dengan juga hewan, ada yang punya. Masuk kategori primata namanya. Oke, tapi ada bagian yang warna hijau, bagian depan, ditambah warna hijau di bagian depan ini ternyata itu bisa lebih bermakna, lebih berfungsi pada manusia ya, yang tidak dimiliki hewan. Nah, bagian yang depan ini karena dia udah di depan, mendahului bagian yang lain, maka dia kemudian sampai diberi istilah pre. Pre itu artinya sebelum, ya. Sebelum. Nah, bagian depan ini frontal. Jadi pre terus frontal. Ya. Daerah prefrontal itu tidak dimiliki oleh primata yang lain, manusia yang punya. That's how much God loves humankind. Jadi kita beda banget, ya. Ada bagian dalam firman yang mengatakan agar kita menjadi seperasaan dan satu pikiran dengan Kristus Yesus. Ya, perasaan dan pikiran yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Dan teman-teman, perasaan dan pikiran itu ada di otak. Perasaan dan pikiran itu dikendalikan oleh prefrontal cortex. Teman-teman, luar biasa bahwa apa yang disampaikan ya itu ada di dalam Filipi 2 ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Kita punya target. Kita sebagai orang beriman punya target.
pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan seperti apa? Lihat bagaimana kita diajarkan untuk memiliki empati. Kita diajarkan untuk memiliki kasih. Sebesar apa kasih itu? Kasih yang paling besar adalah kasih saat kamu menyerahkan nyawamu. Nah, segede apa itu? Nyawa kita tuh kan end of everything. Nah, satu titik sebelum meninggal, kasih yang satu titik sebelum meninggal adalah seluruh waktu kita. Seluruh keberadaan kita, seluruh kemampuan kita. Menjadi terapi. Terapi sebagai anggota keluarga, itu adalah bagian totalitas yang luar biasa. Kita menghilangkan waktu milik pribadi. Rasanya yang disebut me time kita bukan lagi me time sendiri. Tapi kita menemukan kebahagiaan pada waktu kita menjalankan tugas kita melakukan terapi di keluarga kita. Nah, pada saat itu, bagian yang biru, emotional state, itu di otak kita tidak banjir, tidak meluap, tapi dikendalikan oleh motor prefrontal cortex. Nah, pada waktu kita sukses melakukan hal tersebut, teman-teman, hal tersebut secara bertahap akan ditiru oleh anggota keluarga kita, termasuk oleh anak-anak kita, bahkan yang memiliki perbedaan. Si anak-anak yang punya perbedaan ini, yang tadi saya tulis, tidak sanggup untuk memiliki perilaku, kendali emosi, kemampuan untuk berinteraksi, itu artinya otak dia pada bagian prefrontal cortex-nya belum terbentuk koneksi yang sangat solid. Untuk itu dia butuh contoh. Ingat, semua orang bilang kalau manusia kecil, anak-anak itu otaknya mirip spons. Kita semua tahunya begitu ya. Seperti spons, dia menyerap. Itu sebenarnya nggak cuma terjadi pada anak kecil. Itu terjadi sampai kita orang dewasa sekalipun. Kalau mau belajar, itu kita menyerap dulu. Kita mencontoh dulu kan kalau kita mau belajar. Mau masak aja kita mencontoh dulu kok. Mencontoh orang tua kita, mencontoh dari YouTube kalau zaman sekarang ya. Resep banyak benar tuh di YouTube. Kita mencontoh. Nah, apakah kita bisa memberikan contoh? Kita mengendalikan diri. Kita mengendalikan emosi. Kita mengendalikan ekspresi emosi kita yang negatif. Jadi kita nggak berlebihan. Kalau kita menunjukkan bahwa kita sanggup kendali, maka di otak kita tidak kebanjiran emosi negatif, tapi di lain pihak juga kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Ini adalah bagian kalau kita mau melakukan terapi kepada anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita. Kita kepengen mendisiplinkan dia. Maka teman-teman, apakah kita mencontohkan disiplin? Ouch, berat sekali. Waktu remaja sebelum menikah kita punya kebebasan. Waktu remaja sebelum menikah, waktu anak-anak kita itu dengan orang tua kita punya kebiasaan yang slow aja gitu ya. Mau kita bangun agak siang kalau libur, itu orang tua oke gitu ya. Kita happy-happy aja. Mau makan, oke, papa mama duluan ya. Saya selesaikan tugas dulu, oke gitu ya. Mengakibatkan kita menjadi orang yang slow, yang ya nggak terlalu dikejar-kejar target. Sementara sesudah menikah, kita menikah dengan pasangan yang berbeda. Pasangan yang mungkin dalam hidupnya segala sesuatu itu on time. Dan kebersamaan itu kuncinya it's a must gitu loh. Ya udah tinggalin dulu kerjaan kamu belum selesai, siapa suruh tadi telat mulainya. Sekarang makan mesti makan bersama. Nanti ya berarti waktu bermain kamu kepotong karena kamu mesti selesaikan pekerjaan kamu. Tapi makan harus mulai bersama. Makan boleh cepet-cepet, nggak boleh. Kamu mesti mengunyah dengan baik supaya perut kamu nanti nggak sakit.
Imagine that. Pertemuan itu kan menghasilkan pasangan yang berbeda untuk anak yang hidup dalam rumah tangga. Nah, kalau anak itu punya perbedaan, tetap kita mesti punya kesepakatan. Dan salah satu kesepakatan kunci untuk melatih otak adalah disiplin. Karena tidak ada disiplin di usia dini, atau tidak ada disiplin pada anak-anak dengan perbedaan, maka rekan-rekan, dia punya kesulitan membangunkan kerja otak kirinya. Padahal otak sebelah kiri itu dibutuhkan untuk berpikir sistematis. Dibutuhkan untuk mengolah formula. Jadi jangan kasih anak-anak kita pelajaran selevel SD kalau dia tidak memiliki disiplin. Pusing dia mikirin itu formula. Pernah tahu, teman-teman, saya coba share whiteboard lagi. Pernah tahu yang begini? Pernah tahu nggak ini? Lalu, apakah anak itu menyelesaikan langsung dengan jawabannya? Enggak. Katakanlah dia sangat jagoan dan bisa, itu tidak boleh di tahap awal. Di tahap awal. Kalau anak itu sangat pandai dan dia bisa menjawab, kita punya kewajiban untuk menguraikan kembali. Kita mesti tanya, oke, jawaban kamu betul, tapi kamu dapatnya dari mana, caranya gimana? Maka dia harus bisa menjawab dulu, bahwa ini dia lakukan dulu pertama, ini tahap 1, ini tahap 2, dan ini tahap 3. Karena tahapan itulah kerja otak membentuk pathway, membentuk jalan tol. Ya. Bukan jawabannya yang penting. Tapi pattern-nya yang mesti dikejar. Begitu diubah soalnya, ya, ubah soalnya menjadi itu tanda-tanda kurung di situ bukan berarti sekedar hiasan. Tanda-tanda kurung di situ itu adalah urutan kerja. Guru yang baik itu akan memperkenalkan bahwa prioritas itu ada pada tanda kurung melengkung, baru prioritas kedua berada pada tanda kurung yang ada sudutnya. Kalau guru ngajarin yang nggak pakai menjelaskan simbol itu artinya apa, itu guru nggak lengkap ngajarinnya. Karena yang kita harus bikin di otak adalah pathway of thinking. Pelajaran matematika yang begini akan membantu anak nanti untuk menyelesaikan tugas kalau dia punya masalah dengan teman, dia punya masalah dengan waktu, dia punya masalah dengan kondisi tubuhnya, dia punya masalah dengan jadwalnya misalnya. Ini dia mesti melakukan proses prioritizing. Ya. Melakukan proses prioritizing di otak, kalau tidak pernah menyelesaikan pathway lewat matematika, pekerjaan ini akan menjadi beban. Beban banget tuh. Coba kamu pilih, diutamakan dulu. Ini kalau orang ekonomi, itu jago banget tuh. Karena proses yang disebut dengan Pareto, ini orang-orang ekonomi nih, make banget. Padahal Pareto ini sama aja. Prosesnya datang dari mengurutkan, memprioritaskan. Pareto adalah memilih mana yang effortnya paling kecil, tapi profitnya paling gede. Wah, itu orang ekonomi senang banget tuh. Effort paling kecil, berarti biaya kecil, tapi pendapatan gede, jadi profitnya gede. Nah, itu prioritas tuh. Dia mesti pilih-pilih.
Nah, pilih-pilihnya apakah dalam bentuk pilih-pilih badan ini sedang memilih-milih? No, urusan badan memilih-milih itu urusan kedua. Tapi gimana otaknya lagi kerja? Nah, otaknya lagi kerja, ini dia perlu pathway. Nah, teman-teman, hal-hal seperti ini nggak akan terjadi dengan mulus. Bisa sih, setelah dilakukan apa? Repetisi. Diulang-ulang beratus-ratus kali, akhirnya bisa juga. Tapi emaknya rasanya doer banget gitu ngajarin matematikanya ya. Nah, harusnya repetisinya tidak harus ratusan kali. Mungkin repetisinya bisa cuman puluhan kali, bahkan di bawah 10 kali alias satuan, jika di otaknya itu ada disiplin. Karena disiplin itu adalah pathway di otak kiri untuk membantu mempersiapkan nih sequence to prioritize. Begitulah kerja otak, teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman mengizinkan anak-anak kita untuk mengalami proses pendisiplinan hari demi hari, maka Anda mendapatkan benefitnya. Karena lebih mudah masuk ke tahap berikutnya. Jadi tahap pertama tadi, Anda punya jurnal terhadap input organ yang menjadi input masuk informasi ke otak. 7 sistem ya, 5 panca indera dan 2 sistem. Yang kedua, Anda punya disiplin. Disiplin untuk membantu otak sehingga bagian yang tadi, prefrontal cortex, bisa menguasai emosi dan sistem lain di tubuh. Kalau kedua hal ini, dua saja ini, mengenal jurnal sensori tadi, dan memiliki disiplin untuk kemudian secara bertahap terjadi pengendalian terhadap sistem emosi, maka Anda sudah siap untuk memiliki anak yang berkembang secara sosial dan kognitif. Jadi kalau mau menjadi seorang terapis dalam keluarga, Anda bukan harus studi atau punya sertifikat khusus, mesti punya sertifikat ikut dalam workshop fisioterapi misalnya gitu. Ikut dalam workshop 7 seri speech therapy misalnya. Oke, itu bagus. Tapi apa basicnya yang membuat Anda bisa mengetahui nanti itu evaluasi progresnya kemana? Karena yang Anda lakukan bukan sesuatu yang habis dilakukan, ada hasil. Enggak. Bu Indiana tadi cerita ya, anaknya udah lebih tinggi, baru kelihatan hasilnya. Anaknya udah lebih gede, baru mulai nampak hasilnya. Iya. Artinya, ada jam dan hari yang kita lakukan tanpa kita tahu ini bakal jadi apa. Karena cicilannya terlalu kecil, teman-teman. Ibarat kita nyicil rumah, tapi nyicil rumahnya 60 tahun. Aduh, nyicil waktu umur 15 tahun, kita udah lansia pensiun, cicilannya baru selesai. Ya, umur 15 cicil, 60 tahun. Jadi selesai cicilan kita umur 75 tahun. Cicilannya kecil. Rasanya sepertinya gampang ya, tapi aduh never ending banget gitu. Nah, menjadi seorang terapis bagi keluarga dalam konteks perbedaan di perilaku, emosi, dan perkembangan akademik anak, ya kadang-kadang kita akan mengalami situasi seperti itu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Bukan pasang target, tapi tahu apa yang dilakukan. Kuncinya itu. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya. Karena kita nggak bisa lihat ujungnya sesegera mungkin. Tapi kita harus tahu kita sedang menuju arah yang benar. Jangan mengajak ke jalan yang nggak jelas. Ya. Nah, supaya kita tahu kita berada di jalan yang benar atau bukan, ya tentu kita berdoa. Tapi bukan itu maksud saya. Bukan jalan yang benar dalam imannya. Tapi jalan yang benar dalam keterapian ini. Pertama, kita tahu setiap hari bahwa organ untuk gerbang masuk info ke otaknya tercatat.
begitu ada perbedaan yang signifikan, cepat-cepat cari bantuan tenaga ahli. Itu pertama. Jadi kita tahu tuh, oh ini perbedaan ini harus di treatment atau biarin aja, nggak apa-apa. Tadi anak padahal sampahnya udah bau luar biasa itu. Air sampah kan lebih bau dari sampahnya sendiri ya. Yang udah kepres-pres di mobil bak sampah. Lalu dia berhenti terlalu lama depan rumah kita, jadi ada genangan. Waduh, bau luar biasa. Tapi anak ini cuek banget. Nah itu kita catat di jurnal, tidak urgent, tapi kemudian kita bisa sampaikan pada konsultan yang biasa, tempat kita berdialog tentang anak kita. Lalu dia akan bilang, oh oke, saya akan catat ini. Nanti dicocokkan. Teman-teman, saya kasih tips aja dulu ke teman-teman, tapi kalau nanti pengen mengikuti sessionnya, ya memang agak-agak panjang session. Tapi gini, penghidu itu akan berdekatan di otak dengan rasa, taste. Ya, penghidu dengan taste itu di otak letaknya dekat. Dan mereka satu RT, satu kompleks sama emosi. Jadi kalau ada anak dengan perbedaan penghidu, penciuman, ya, dan punya perbedaan, waduh kalau nggak picky eater, apa aja dimakan atau apa aja dimasukin di mulut gitu. Artinya dia nggak punya sensitivitas terhadap rasa di mulutnya. Dia biasanya emosinya itu bisa banjir, roda gila tadi itu. Ya, itu tips buat Anda. Nah, gimana menenangkan si emosi kalau kita udah tahu bahwa ini udah ada catatan khusus nih. Memang ternyata dari jurnal saya ketemu terus nih. Oh, dia sensitif banget. Si Om itu baunya nggak enak. Bah, jangan ngomong gitu. Sementara kita sendiri belum cium. Si Om memang kenapa ya? Oh, ternyata si Om pakai parfum khusus gitu ya. Padahal dia pakainya tipis-tipis atau udah bekas dari pagi gitu pakai. Tapi ini anak masih bisa menghidup. Jadi dia kalau ada orang pakai parfum dia avoid, ya, atau malah nggak bisa. Rasanya dia sangat ngejar rasa tertentu, atau dia nggak bisa rasa sama sekali, atau dia peka sekali sampai bisa cepat sekali ngebedain rasa-rasa. Bahkan ditutup mata dia bisa tahu apa yang sedang dia makan, gitu ya. Nah, ini jenis-jenis ini avoider, seeker, atau sensitif itu biasanya punya perbedaan juga di emosi. Emosinya gampang, ya. Nah, teman-teman, tapi cara menenangkannya tidak selalu menggunakan penghidu sama taste lagi. Ya, boleh. Kalau ini anak penghidunya bagus, sensitivitasnya, maka Anda tenangkan dengan aromaterapi. Kalau emosinya lagi bergejolak. Atau kalau dia taste-nya bagus, Anda cari rasa yang dia suka, lalu dikasih. Oke. Tapi tips lain adalah lewat taktil. Ya. Daerah taktil yang sensitif yang bisa membantu langsung twing gitu ya, ngasih sinyal ke otak untuk calm down. Itu daerah bahu sama daerah panggul bokong. Karena di sana itu ujung sarafnya banyak dan lengkap. Banyak dan lengkap. Saraf suhu di sana ada, saraf raba ada, dan lebih hebat lagi di sana banyak saraf getarnya. Itu kenapa kalau kita duduk atau tiduran, ada gempa kecil, kita tahu. Tapi gempa kecil kita nggak rasa kalau kita berdiri atau lagi jalan. Karena saraf getarnya kita ada di daerah tertentu lebih banyak. Nggak di semua daerah. Ya. Maka kalau anak itu kita tepuk, atau kita peluk erat, ya, itu emotionnya bisa calming. Karena itu juga teman-teman mungkin pernah dengar ada teknik meredakan anak tantrum yang digulung dalam permadani, rug. Ya, itu teknik lama itu, teknik kuno. Oke, sebelum neuroscience terlibat dan kemudian neuroscience memberikan info-info tadi.
teknik itu teknik by experience lama gitu ya. Karena memang beberapa orang yang model spektrum autistik itu dia butuh taktilnya, proprioceptionnya itu susah banget dia menemukan firm, diem gitu. Ada tuh satu cerita, saya lupa judul filmnya yang menceritakan anak perempuan autistik yang setelah dia dewasa, dia menemukan ada sebuah ayunan kayu yang dibikin karena dia lihat gitu, lalu dia bisa tarik sendiri, ada seperti sadel kulitnya, lama-lama sadel kulit itu akan seperti ngebungkus dan dia bilang I feel comfortable and I feel peace. Jadi pada waktu dia buat kita, ya ampun gitu-gitu amat ya. Kalau kita rasanya dipeluk, dipok-pok sedikit juga udah lagi nangis udah lega gitu ya. Padahal cuma dipok-pok. Dia enggak, karena memang dia sensitivitasnya itu rendah banget. Jadi dia butuh banget untuk ya, dalam deep sekali baru ketemu. Jadi teman-teman, kenali gerbang-gerbang info itu, kita akan menemukan teknik yang nyaman dan kita akan ketemu teknik yang cocok. Kalau kita adalah public person, misalnya ada di antara teman-teman yang public person, Anda akan ketemu teknik yang nantinya jadinya bisa dilakukan di depan publik tanpa kelihatan aneh. Ya, misalnya anak itu Anda ajak, kalau dia udah kelihatan bisa sih, udah lama-lama udah bisa membentuk komunikasi kode, Anda udah tahu dia gelisah, Anda tepuk paha, dia duduk di paha Anda, lalu dari belakang Anda peluk dia seerat-eratnya. Kan itu kalau di publik aman-aman aja ya. Oh iya, anaknya dipeluk gitu ya oke dong, mau udah gede segede aja apapun. Aduh, mesra amat, kan orang cuma paling bilang gitu ya. Nggak usah yang sampai Anda pakai kaki, pakai tangan dipiting gitu kan. Kalau itu dilakukan di publik kan, kenapa ya? Gitu. Jadi Anda akan menemukan, kalau tahu Anda punya jurnal terhadap 7 senses. Ya. So, menjadi terapi satu kunci yang utama itu. Bagaimana Anda mengenali suara. Suara itu nggak boleh melengking. Harus lebih deep down dengan anak. Dan kalau dia dibawa ke tempat yang sangat ramai, maka Anda akan pegang erat tangannya untuk menghentikan potensi si emosi membanjiri otak sehingga muncul menjadi perilaku yang tidak terkendali. Jadi dialihkan ke sensor yang lain. Itu trik. Ya. Jadi teman-teman, sungguh kenali trik itu, maka Anda sukses untuk mendampingi keseharian tanpa mengeluarkan effort yang berlebih-lebihan. Tapi lebih menunjukkan kedekatan. 7 senses, itu sangat penting. Ya. Disiplin. Pastikan ada pattern of life. Cycle of living. Siklus hidup sehari-hari. Anak-anak yang diberikan siklus hidup sehari-hari, itu emosinya nggak mudah terpicu. Prioritinya dia mudah untuk ditemukan. Dia jadi tahu, karena itu basic banget. Kita bahkan kadang-kadang malah suka terganggu ya, kalau kita lagi kerja nih. Ini teman-teman kalau ada di antara teman-teman yang pekerja ya, pekerja lalu punya teman kerja yang tadi diceritain sama Polinda tuh, OCD kali ya. Jadi semua barang dirapihkan lagi ya. Terus kalau kita belum sampai on time dia yang gelisah gitu ya. Ayo duduk sini, ayo gitu. Ayo duduk sini gitu kan. Itu over ya. Jadi dia malahan punya penataan diri yang over, berlebih. Itu mesti ditenangkan. Namun mencapai balance dulu. Karena di bawah titik balance disiplin, itu lebih mengganggu lagi. Yang over malah masih sedikit lebih gampang. Karena yang over itu, selama kita bisa memberi kepada dia sinyal bahwa saya paham, tunggu sebentar, maafkan,
katakanlah gitu ya, kita minta maaf sama dia. Maaf kan, saya nggak bisa memenuhi jadwal karena begini begitu. Pelan-pelan dia terbentuk excuse-nya itu lebih mudah dibanding yang nggak punya jadwal. Karena semakin bertambah umur, kalau kita telat membangun jadwal di otak, itu kalau yang browsing namanya circadian rhythm, kalau kita telat membangun jadwal di otak, keburu gede, itu gangguan hormon reproduksi yang akan datang rutin. Sebelum ada hormon reproduksi, akan lebih mudah membangun pola siklus disiplin. Tapi kalau udah kadung muncul si hormon reproduksi itu bukan muncul sekali terus udah diem loh. Kalau hormon pertumbuhan begitu caranya. Muncul, habis itu dia stable. Ya, hormon emosi oke lah, dia muncul sekali dua kali, tapi gampang diaturnya gitu ya. Hormon-hormon untuk pencernaan butuhnya kita untuk pola kita makan, oke, dia akan muncul nanti terpenuhi dengan makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau hormon reproduksi itu betul-betul bagian dari gasnya roda gila. Dan kita nggak boleh sampai salah nih main dengan gas roda gila, karena salah kita jatuhnya mencelakakan. Jadi teman-teman upayakan sedapat mungkin membangun pola disiplin itu sebelum anak masuk dalam kategori puber. Nah, sekarang kalau udah kita lagi ngobrol, kandung anaknya udah umur puber, gimana dong? Iya, emang mesti kerjanya double. Artinya apa? Pola yang belum terjadi di belakangnya mesti tetap kita bangun, tapi menenangkan fase pubernya menjadi effort tersendiri yang mesti kita hadapi. Jadi kalau tadinya meluknya nggak mesti sering, sekarang meluk kencangnya menjadi mesti sering, karena kita tahu dia lagi mau bikin disiplin, dia baru mau meniru, tahu-tahu 4 hari kok bagus Bu, habis itu kenapa hari kelima kacau ya? Ternyata hari kelima adalah hari di mana sistem reproduksinya sedang bergeliat. Perempuan agak lebih untung dikit. Ketahuan paling enggak 30-40 hari sekali muncul. Ya, laki lebih pusing. Kita nggak tahu kapan hormon pubernya on off-nya. Karena laki nggak punya siklus. Jadi pria-pria yang kecilnya tidak kenal disiplin, itu akan menjadi pria-pria yang kemudian remaja dan dewasanya memang punya trouble tersendiri untuk kendali kognitif. Dampak dari hak asasi manusia yang mengatakan dalam salah satu conference di Jenewa sampai salah paham, implementasinya salah paham. Ya, orang tua itu harus menjaga anak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bla 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 bla. Itu terjadi kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang lalu tuh ya, heboh-hebohnya. Dan pola asuh di banyak kota besar di negara-negara luar pun itu agak melonggar. Karena anak mesti penuh kasih sayang, bermain, jadinya akibatnya apa ya, bangunnya lebih siang, nggak apa-apa, pergi berangkat sekolah nggak mandi, ya sudahlah gitu ya, nyanyi lagunya, ya sudahlah semuanya gitu kan. Dampaknya, bukannya sekarang kita juga mendapatkan banyak anak lebay, banyak pemuda lebay. Sekarang ini banyak organisasi perekonomian itu punya struktur organisasi, bukan pelaksana fungsional ya, tapi struktur organisasi 60-70% perempuan. Why? Mereka bilang more stable in thinking, more stable in emotion. Loh, kan perempuan tiap bulan itu moody, katanya gitu, moody. Oh yeah,
Betul, perempuan tiap bulan mudi memang. Tapi kita tahu jadwal mudinya 3 hari paling juga. Ya, we can manage the 3 days, kata organisasi. Nggak apa-apa dah, 3 hari dia mudi. Tapi abis itu langsung performance-nya the best, katanya gitu. Daripada laki kagak ketahuan mudinya kapan, terus menurun kinerjanya. Kenapa? Karena tidak ada disiplin. Disiplin itu sangat mengganggu pola berpikir formula. Disiplin itu kalau tidak ada, sangat mengganggu proses mengambil keputusan berat. Karena sistem prioritizing-nya nggak jalan. Jadi galau. Gini boleh nggak ya? Atau begitu aja ya? Apa baiknya begini ya? Enakan gini kali ya? Tapi jangan gitu ya. Aduh, please take your decision, gitu ya. Tapi nanti kalau kita perempuan bilang, ayo dong, itu terus buntutnya menjadi apa? Ih, dasar perempuan marah-marah aja. Itu guyonan yang terjadi ya. Tapi teman-teman, it happen. Secara neuroscience kita melihat hal itu. Ya, itu yang terjadi sehingga saya sangat menggarisbawahi dalam pertemuan kita hari ini. Selain jurnal dari sistem sensor, yang kedua adalah sangat-sangat penting, teman-teman, Anda membangun disiplin dalam pola hidup. Dan disiplin with respect, itu adalah kunci. Anda jadi nggak perlu marah. Tapi terbentuk komunikasi yang respectful. Anda cukup, kan kita udah janji. Loh, ayo, kan sepakat. Kita lembut ngomongnya, tapi with dignity kita konsisten. Walaupun itu anak terus menunjukkan tanda-tanda itu, sini mama peluk aja. Tapi enggak. Still no. Jadi teman-teman, mengalah itu ada batasannya. Dan batasannya itu ketat. Ya. Tapi capek kan ini. Oh ya. Oke. Kita catat yuk. Pasang kalau perlu. Seperti orang bikin majalah dinding gitu ya. Pasang. Tanggal sekian mau bikin PR capek. Lalu jangan lupa langsung ditulis, atasnya ada main game, atasnya ada main bola, atasnya ada apa gitu ya. Oke. The next day kita bilang sama dia, no game. Loh, sebentar aja. No game. Lihat tuh, kemarin kamu game, hasilnya kamu capek. Oke? So today no game, supaya nggak capek. Kan kalau cuma sebentar, oke, let's see. Kalau cuma sebentar, nggak capek bisa bikin PR ya. Yuk. Ternyata waktu mau bikin PR, aduh masih capek. Mama catat. Oke? Next day, no game. Karena, jadi itu bukan punishment ya teman-teman. Saya sering sekali webinar, seminar, dan ditanya oleh guru atau orang tua, kapan reward and punishment? No, we don't need that. Yang kita butuh adalah mereka mengerti consequence. Itu bukan punishment. Anda nggak lagi punish your child. Anda sedang mengajarkan kepada dia respect, dignity, and consequence. Kalau dia belajar itu, maka nanti gedenya dia bisa ngambil keputusan dengan baik. Even though anak kita punya perbedaan, punya kebutuhan khusus, tapi otak bagian itu tetap bisa dilatih. So, at the end, pada waktu kita bertanya pada Tuhan, gimana kalau saya duluan, Tuhan? Dia nggak punya teman, dia nggak punya. It's okay. Kita bisa tetap berdoa dengan kekuatan kasih yang luar biasa, dan kita berkata, I believe in you, God. Bahwa anak ini bisa memutuskan, because I train them well. Karena kita sudah melatih dia untuk mengambil keputusan lewat disiplin yang respectful, dignity, and understand the consequence. Tahu betul konsekuensinya. Dah, itu akan menjadi kunci. Anda sudah menjadi terapis yang luar biasa. Yes, akan ada dinamika ini dan itu. This is the basic things. Ya, dinamika kondisi-kondisi tertentu mari kita diskusikan.
Saya kembalikan dulu Bu Yola untuk mengelola diskusinya. Silakan Bu Yola. Terima kasih Bu Ana. Luar biasa ya. Ini pelajarannya mantap banget. Ini menarik banget ya. Ternyata kuncinya itu sebetulnya pengamatan tiap hari atas 7 sensor itu ya. Itu nggak kepikiran loh Bu saya. Ternyata gitu ya. Pengamatan harian. Bikin jurnal ya, ini nggak sengaja memang saya lakukan tiap hari ke Matthew sih memang, tapi saya ya ternyata Belum memang terkelompokkan pengamatannya. iya. Ya. Iya. Oke, terus yang kedua adalah tentang disiplin tadi ya, itu ya ternyata memang bagus banget ya. Maksudnya hal-hal kayak gini tuh saya nggak kepikiran loh beneran, maksudnya ternyata yang dilakukan ini tuh sebetulnya ya itu aja, dan memang dengan cara disiplin membuat mereka akhirnya di training secara tiap hari juga ya, akhirnya ya mereka jadi punya cara sendiri yang kita nggak perlu khawatir lah pada akhirnya. Oke, mungkin saya lihat di chatbox tapi kayaknya ada pertanyaan dari Ibu Linda. Nah, ini untuk kami yang punya anak usia 14, 11, dan 8,5. Gimana cara mulai disiplin, respect, dignity, dan konsekuen? Apa kita bicara sama anak, ya kita akan rubah pola hidup kita dan daya disiplin. Lalu kita susun, bla 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 bla. Soalnya mungkin kami sebagai orang tua juga, mungkin saya mamanya ada disleksia sehingga mesti self disiplin, dan papanya juga punya potensi ADHD. Wah, ini keluarga besar sama-sama mesti bagaimana ini, Bu? Nomor 1, saya boleh menganjurkan kita melepaskan label dari hidup kita. Ya, tanpa disadari, kita memang seringkali menerima excuse, permakluman kalau bahasa Indonesianya, dimaklumi karena kita punya label. Ya, oh begitu ini orang ribut-ribut, udah dia emang otis kok, gitu ya. Ya ampun, rigid banget sih nih orang, masa sih gini aja nggak boleh. Udah, kan udah tahu dia OCD. Gitu ya. Jadi akhirnya permakluman yang kita alami sehari-hari tanpa otak logika kita bekerja lagi, emotionally kita menikmati. Sehingga kita memaafkan, kita excuse, kita memaafkan beberapa kondisi di bawah payung beberapa label. Maka label-label yang berurusan dengan fungsi otak pada bagian prefrontal, dulunya ini nggak ada. Lalu dibangunkah oleh teman-teman neuropsikologi, neuropsychiatry, ya, sehingga muncul dan bahkan muncul di buku besar diagnosa. Ya, muncullah autism. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa autism itu induknya disebut spektrum? Turunannya sekarang udah lebih dari 50 turunan. Spektrum A, spektrum B, spektrum C, spektrum. Kenapa? Karena semua gangguan kendali perilaku dan kendali emosi ditaruh di payung autism. Pokoknya asal nggak bisa atensi, ditaruh di bawah payung autism. Sambil nggak tahu lagi mau kasih apa gitu loh. Akibatnya kita bisa mendengar diagnosa itu jadi banyak banget, bisa macam-macam sekali namanya. Sebetulnya kalau diamati, kalau kita jeli sedikit, lalu kita cari kata-kata itu terjemahannya di Google. Ya, kita Google dia secara bahasa Inggris, bahasa Latin gitu ya, pokoknya bahasa-bahasa yang berdekatan dengan bahasa medis ya. Kita akan ketemu bahwa istilah itu adalah istilah gejala. Jadi akhirnya gejalanya dijadiin diagnosa. Udah pusing. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah bisa ada treatment untuk kondisi itu? Kondisi seperti tadi, kenapa dia jatuhnya di psychiatry atau di psikologi? Karena dia bukan masuk dalam kategori klinis yang terjadi perubahan melalui sebuah pengobatan.
Kalau di psikiatri atau di psikologi, perubahannya itu dievaluasinya jangka panjang, dan apalagi kalau psikiater, dia kasih obat kimia yang sebetulnya obat kimia ini mau mengubah kondisi kerja cairan yang ada di otak supaya terjadi percepatan kerja otak kembali ke kontrolnya. Jadi obat-obat psikiater itu rencana utamanya adalah paket A itu namanya paket bom gitu. Nanti pindah ke paket D. Paket D itu namanya paket trial to maintenance. Nanti dia pindahin misalnya ke paket L. Paket L itu adalah paket maintenance. Dan paket maintenance ini nanti mesti tapering down, turun bertahap gitu. Jadi teman-teman, psikiater itu punya rencana kerja. Nggak bisa juga orang-orang terus lucu. Kalau ada kelainan, cari bantuan ke psikiater. Tapi kalau udah ke psikiater, habis itu obatnya nggak diminum sampai tuntas dengan pernyataan takut adiksi. Aduh, pening kepala saya nggak denger itu ya. Jadi ini situasi lapangan yang banyak terjadi pada perbedaan perilaku dan emosi yang terjadi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan gini, gimana cara kita mulai disiplin, respect, dignity, consequence tadi, kalau ternyata dari budaya ayah dan ibu itu punya perbedaan. Saya cuma menyebut perbedaan aja tanpa mau memberi label apapun. Bahkan ada kemungkinan ayah dan ibu juga punya perbedaan yang berpotensi kelemahan pada satu keterampilan. Saya juga nggak cepat-cepat ngomong disleksia. Nggak usah bilang disleksia dulu gitu ya. Tapi punya perbedaan pada salah satu keterampilan hidup. Karena menulis adalah keterampilan hidup. Tapi kalau menulis masalah, ngetik masalah nggak? Jangan-jangan enggak. Kalau ngetik nggak typo. Ya, artinya lalu yang beda adalah kendali otak ke ototnya. Dari otak sudah berubah menjadi simbol huruf udah diperintahkan untuk bergerak, ternyata lebih mudah untuk memilih huruf daripada membuat gambar huruf. Nah, jangan cepat-cepat judgment. Okay. Namun, perubahan bersama itu bisa dibantu lewat peta, paket tulisan. Jadi, mari sepakati bersama. Mulai selalu dari yang sederhana. Sepakati jam bangun dan jam tidur. Pada waktu menyepakati jam tidur, yang paling menderita orang dewasa kan. Kalau perlu ganti WhatsApp-nya jadi WhatsApp bisnis. Supaya bisa disetting. Pada jam berapa itu akan berhenti dan keluar pesan otomatis. Maaf, kami harus beristirahat untuk pemulihan kesehatan di masa pandemi. Misalnya begitu. Maaf, kami berhenti berkomunikasi karena kita kepengen jauh lebih sehat lagi daripada orang lain. Oh, bikin aja kalimat yang unik-unik. Ya, tapi berhenti. Dan kita bisa masukkan HP itu cemplungkan di laci. Nanti kalau ada yang urgent gimana dong? Oke, saya tanya dulu, profesi Anda apa? Anda anggota SAR? Anda dokter ICU? UGD? Kalau jawabannya no and no, nggak akan ada yang urgent. You are not about saving other people's life. Itu bukan tugasmu. Tapi kalau nanti ada berita lain, oke, baiklah. Anda masih punya landline, masih punya telepon rumah, ya. Keluarga Anda pasti akan mencari dengan sejuta cara kalau ada apa-apa. Nggak akan hanya pakai WA doang. Kalau ada anggota keluarga kita yang katakanlah musibah, nggak akan kita berhenti dengan hanya kirim WA. WA kagak dibales, kita telepon. Telepon kagak dibales, kita kirim kurir. Nggak mungkin berhenti, teman-teman. Oh, lain kota, pasti kenal teman yang lain untuk ngegedor pintu rumah.
Kita membuat orang lain jadi bodoh kalau kita menyediakan kemudahan. Kok begitu? Iya loh. Kalau kita izinkan WA kita on terus dan bunyi dan mengganggu kita, itu orang lain yang jadi bodoh karena dia nggak cari akal untuk menghubungi kita kalau ada musibah. Iya kan? Jadi biarlah orang lain menjadi pintar karena kita beristirahat. Lo enak loh. Kita istirahat, orang lain jadi pintar. Aduh, berkatnya double. Ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Jadi, waktu tidur didisiplinkan dulu. Itu dulu aja. Itu lakukan 30 hari sukses, bravo. Baru naik kelas. Waktu makan. Bukan menunggu lapar, tapi punya jadwal. Ya, hati-hati tapi untuk yang umurnya di atas 50. Yang umurnya di atas 50, tolong kenali betul rasa laparnya. Apakah punya rasa lapar midnight atau punya rasa lapar early morning? Ya, yang di atas 50, tolong hati-hati dengan itu ya. Makanya itu ada istilah jadwal makan supper. Ya, jadwal makan supper itu bukan untuk bersenang-senang, tapi itu untuk orang-orang dengan metabolisme pankreas yang berbeda. Saya termasuk yang jadwal makan supper. Pagi saya nggak lapar. Tapi malam, semenjak saya umurnya 50, itu membuat saya nggak bisa tidur. Jadi saya baru mengenali itu di umur 53, bayangin. Butuh 3 tahun untuk ngerti diri sendiri. Jadi sekarang kalau malam, sedia ada stok biskuit atau roti. Ya, sehingga jika terbangun, kalau nggak terbangun nggak apa-apa. Tapi jika terbangun atau jika belum bisa tidur, maka kita grab itu. Itu sinyal dari metabolismenya kita. Kita mesti ambil. Itu satu. Ya. Kalau jadwal makan sudah bisa disepakati, baru kita naik kelas lagi. Jadi habis jadwal tidur, jadwal makan, baru kita naik ke kelas lagi. Jadwal kegiatan. Mana jadwal kegiatan yang penting? Nah, buat yang tadi diceritakan contoh, example-nya nih ya. Dikasih example memang ayah dan ibu dua-duanya tidak punya jadwal yang rutin. Nah, ini pasti perjuangan berat nih. Karena yang tidak punya jadwal rutin itu adalah mereka-mereka kan yang basicnya otaknya juga mungkin bagian kirinya tidak punya strong connection. Jadi waktu bikin prioritas galau. Ya, terus ayah sendiri bingung mana yang mau diprioritaskan, ibu juga bingung mana yang mau diprioritaskan. Ya, maka dalam konteks seperti itu selain bisa meminta bantuan teman, sahabat, konsultan, Anda bisa menggunakan sistem menulis. Kalau udah lagi ditulis, yang paling enak, saya kasih contohnya ya, saya buat di whiteboard ya. Yang paling gampang menulis, Anda pakai teorinya Johari window. Gitu ya. Ini sejenisnya. Ini bukan Johari punya, tapi bentuknya mirip. Jadi yang di sini ini yang urgent, lalu yang di sini itu yang important. Ya, yang di sini yang not urgent dan yang di sini yang not important. Urgent, important. Urgent ini berhubungan dengan biasanya kalau di kami itu life saving. Mati hidup dah. Itu urgent banget jadinya karena saya kan di medical ya. Kalau di teman-teman mungkin yang urgent banget itu kalau udah berhubungan dengan finansial kali ya. Waduh, duit udah segitu-gitunya gitu. Itu urgent tuh, dipakai atau nggak dipakai. Kalau important sama tidak, ini yang berurusan dengan waktu. Biasanya begitu. Jadi harus sesegera mungkin, nah itu penting, important. Ya. Nah, teman-teman, jadi yang kolom urgent dan important ini dibuat sesedikit mungkin. Karena ini biasanya bikin stres atau shock. Jadi sesedikit mungkin ditaruh di kolom urgent dan important. Karena itu berarti mesti segera banget, penting banget, nggak bisa ditunda banget. Lah, apa sih yang begitu? Pernah saya bikin pertemuan, lalu saya minta guru-guru mengisi apa yang urgent dan important. Salah satu jawabannya makan. Buset. Lalu saya membayangkan orangnya segede apa ya? Karena makan itu urgent, berarti harus segera. Dan important selalu, setiap saat. Masa iya sih? Kan ada jadwalnya. Nah, segala sesuatu yang bisa dijadwal, itu ditaruh di sini. Not urgent, tapi important. Jadi ini bisa dijadwal. Karena dia penting,
waktunya tapi bisa diatur. Jadwal, waktu bisa diatur. Yang waktunya susah diatur, tapi dia mesti dapat prioritas, itu taruhnya di sini. Jadi yang ini, itu tidak dijadwal, tapi mesti diutamakan. Atau didahulukan. Tapi yang bagian sini jangan kepenuhan ya. Jadi yang ini juga dikecilin. Karena kalau yang utamakan dahulukan itu kebanyakan, kan kita nggak pernah istirahat nanti. Oke? Nah, yang not urgent sama not important, itu semua yang berunsur entertainment. Jadi kalau yang entertainment, taruh di kolom 4. Not urgent, not important. Dilakukan nggak? Ya dilakukan dong. Kan kita butuh. Tapi not urgent dan not important. Jadi jadwalnya dia bisa ditaruh paling bawah. Ya, dengan pakai alat bantu begini, teman-teman, tadi mama dan papa yang sama-sama tidak punya pola hidup disiplin, itu bisa melakukan apa yang disebut dengan manajemen. Atau kelola hari-hari Anda. Kalau Anda bisa kelola hari-hari Anda, lakukannya kapan? Ya sebulan sekali kali ya. Duduk bareng suami istri untuk ngobrolin ini. Jadi sebulan ini apa yang buat kita? Lama-lama nanti akan ketemu bahwa yang ada di kotak keempat, ya, yang ada di kotak yang keempat itu adalah semuanya yang bisa menjadi rutin. Nah ini sebetulnya yang pola nantinya. Yang ini biasanya kemudian dia hilang timbul. Kadang ada, kadang nggak ada. Jadi tidak setiap bulan dia muncul. Yang ini lama-lama bisa masuk dalam kategori kelola saving, kelola tabungan. Karena kalau kita makin menyadari, maka kita akan makin membuat entertainment itu bagian yang sangat hati-hati berhubungan dengan tabungan kita. Dan kita menjadi less stress dengan model ini. Oke, jadi teman-teman semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dengan mengetahui bagaimana cara mengelola. That's a good question. Anak sih ngikut nanti, Bu. Tenang aja. Oke, terima kasih Bu. Kayaknya cukup jelas banget sih. Terima kasih untuk arahannya. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Mungkin saya masih kasih waktu 1-2 pertanyaan lagi deh, mungkin kalau panjang-panjang. Ada mungkin Bu Mona? Bu Mona nih, dari tadi kelihatan. Terima kasih Kak Yola. Saya ngerasa dijewer banget sama Bu Ane. Terima kasih Bu Ane untuk info sharing untuk hari ini, sangat membuat saya lebih mengingatkan kembali karena dulu saya sering banget bikin jurnal ketika anak saya usia baru lahir juga nih, sampai minum, kan anak saya kembar nih Bu, satu Abraham, satu Jeremy. Nah, Abraham itu yang spesial. Saya bahkan bisa bikin jurnal dulu itu minum susu antara anak satu dan anak lain tuh sampai saya tulis gitu. Yang satu pup jam segini, yang satu. Nah, saya jadi seperti diingatkan kembali kalau saya harus tetap membuat jurnal hari ini yang gunanya sudah Bu Ane katakan tadi. Terima kasih Bu Ane sudah mengingatkan saya dan saya balik lagi nih nanti. Tadi Kak Yola bilang nanti kalau kita mati gimana? Yang saya pikirkan itu juga Bu Ane. Bisa nggak dikasih pencerahan itu tentang kalau kita mati? Ya Bu Mona. Ya. Saya tidak diberi situasi untuk mengurus anak kebutuhan khusus, tapi saya hidup dengan kebutuhan saya yang khusus. Saat saya remaja, itu saya
di info bahwa saya nggak bisa punya anak karena saya datang dari keturunan dan terpicu tumor, terus ada cancer, ya. Lalu saya ditemukan dalam salah satu operasi tumor saya, ternyata saya hemofili, von Willebrand, yang bukan hemofili berdarah tidak berhenti, tapi lama sekali baru akan berhenti. Jadi itu penyebabnya kenapa kalau saya haid itu bisa panjang sekali, yang satu aja belum selesai udah masuk siklus berikutnya lagi gitu. Itu terjadi. Akibatnya pada waktu kemudian saya punya anak, dalam benak saya mungkin saya lebih banyak terpicu dari ayah ya. Ayah saya itu sistematis sekali orangnya, very tactical, very managing person gitu ya. Jadi saya lebih banyak kebawa ke ayah saya, walaupun saya jarang ketemu, tapi I do admire him. Saya banyak diasuh, ada kakek nenek, nah kakek saya model ayah saya. Jadi itu lumayan mewarnai. Akibatnya pada waktu saya punya anak, yang ada di kepala saya adalah how do I prepare my die? Ya, karena saya kemungkinan duluan dari anak saya, sangat mungkin saya duluan dari anak saya. Begitu di benak saya pada waktu itu. Maka yang saya lakukan adalah saya membuat ruler of life. Saya pernah ikut almarhum Father Jeremiah Rim, dan dia dalam salah satu khotbahnya itu memberikan ruler of life. Jadi dia bikin gini, ini panjang sekali, ya. Lalu dia bilang, how old can you be? Kamu bisa sampai umur berapa? Dan marilah kita meletakkan umur yang Tuhan izinkan pernah terjadi di dunia ini. Gitu. Just like Moses, ya, Abraham, itu kan dalam riwayat sejarah tertera umur mereka panjang-panjang gitu ya, ratusan tahun. Fine, let's use that. Itu saya ingat banget, Father Jeremiah. Lalu kita coba taruh di sini 100 years, ya. Dan waktu itu saya punya anak pada umur 30. Ya, dan itu tahun 1996. Oke. Kalau saya mau sampai umur 100 tahun, saya bertanya pada diri saya dan mengukur diri saya dengan semua yang saya rasakan, dengan semua gitu, saya bisa produktif sampai umur berapa. Statement itu beda loh, teman-teman. Bisa hidup sampai umur berapa dengan bisa produktif sampai umur berapa. Maka saya mengambil standar yang juga high standard. Pada waktu saya berumur itu, yang ngetop high standard di Indonesia itu Pak Ciputra, Pak Lim Swee Lyong. Itu salah orang-orang yang terkenal high standard karena apa? Produktif di usia yang sangat lanjut. Dan usia mereka kita bilang aja deh ya, kalau dari 30 sampai sini, ini berarti kan 70. Tambahin bagi 2, 35, berarti ini kira-kira 65. Ya, 65 seharusnya saya masih produktif, dan orang-orang hebat itu ternyata plus minus masih produktif di usia mereka yang berumur kurang lebih 80-90 tahun. Fine. Masih produktif loh, masih menjadi konsultan. Lalu saya kecemplunglah ke dunia neuroscience. Dan saya menemukan bagaimana caranya produktif sampai usia ini. Yang harus dijaga sampai dengan usia 80-90 itu ternyata adalah double O. 2 O. Bukan 20, 2 O. Apa ini O-nya? Yang pertama otot, yang kedua otak. Body and brain. To be. Body and brain. Jadi kita mesti keep aktif, kita mesti jaga otot kita ini untuk tetap fleksibel. Kontrolnya ada di mana? Otot ini kontrolnya ada di postur. Jadi kalau kita udah mulai bongkok, jari-jari tangan ini sudah mulai membengkok ke arah yang nggak benar, sudah menekuk tanpa bisa kita stretch lagi dengan nyaman, ya.
itu udah sinyal bahwa kita lalai sama otot kita, sama body kita. Ya. Jadi selama kita masih bisa menoleh full range, masih bisa mengangkat tangan kita dan putar ke belakang ke depan, full range tanpa ada pinch pain, nggak boleh ada ouch gitu ya. Kalau sampai ada ouch, itu alarm. Kaki itu masih bisa diputar full range, lutut lurus tekuk, siku lurus tekuk, tanpa ada pinch. Itu tandanya kita sudah menjaga body kita. Tubuh ini adalah bait Allah. Masa kita ngejagain gereja yang gedung tembok semen, tapi yang bait Allah kita nggak urusin, itu keterlaluan. So we have to. Kita harus menjaga ini, nggak boleh keropos, nggak boleh bobrok, nggak boleh berkarat, nggak boleh lawangan, kata orang. Ya, ini mesti dijaga. Yang kedua, brain. Kita mesti menjaga otak kita. Nah, otak ini dibagi atas bagian yang berurusan dengan logic dan emotion. Emotion ini harus bisa dikontrol dengan switch. Jadi mesti terampil mengubah emosi dari negatif ke positif, dari berlebihan ke balance. Artinya apa? Terlalu senang pun harus diregulasi. Nggak boleh too euphoria. Itu juga nggak boleh. Ya, it bring also damage, kata orang kita. Lalu logic. Logic itu isinya yang tadi kita omongin. Sequence, keteraturan. Maka akan berurusan dengan pola hidup. Nah, nanti pola hidup jadinya nempelnya ke postur lagi gitu. Ya, apakah kita membiasakan peregangan pagi dan malam sebelum tidur? Apakah kita melakukan sedikit aktivitas aerobik, naik turun tangga barangkali? Atau sedikit marching supaya jantungnya berdegup sehingga darahnya ke otak dengan baik. Jadi ini akhirnya connected. Ya, sequence, pola hidup. Balik-balik lagi ke disiplin. Lalu apakah kita menghadapi tantangan, facing challenge, atau kita avoid? Kalau kita masih facing problem, facing challenge, itu otaknya kita masih akan berfungsi until the end of our life. Tapi kalau kita avoid, cari yang gampang, lalu kita cry for help forever, maka otaknya kita akan melemot. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ukur ini, dari 30 saya jalanin, waktu saya mencapai umur sekitar 40-45, buat saya ini peak time, karena saya bisa mencapai umur ini tanpa saya harus berbaring di rumah sakit. I praise God, and I thank God untuk ilmu yang Dia berikan. Tapi kemudian dari sini saya mulai kenal neuroscience, saya mulai kenal bagaimana menjaga otak tadi, dan relasinya dengan tubuh ini. Maka sekarang, teman-teman, saya sudah jelang di sini. Sekarang saya 56. I do keep productive. Nah, ini sayanya. Lalu bagaimana dengan anak saya? Saya mentargetkan, ini kalau anak saya itu bisa bersama dengan saya sampai berapa lama? Ternyata dia nggak bisa bersama saya sampai dengan dia umur yang sama. Waktu saya umur 30, dia umurnya 0. Waktu saya umur 45, ini dia umurnya 15. Dan teman-teman, saya sadari pada waktu itu, bahwa anak-anak itu di umur 9, lalu 12, ini dia udah mulai masuk ke peer group. Maka dia sudah mulai akan keluar, tidak bersama saya. Maka target saya adalah 9 tahun ini, masa dia harus bisa mencapai kemandirian yang sehat, healthy, self-control. Supaya saya nggak takut waktu dia keluar ke umur ini.
Saya kurangi bantuan, tapi saya ajari caranya. Jadi tidak saya bantu, tapi saya ajari caranya. Repot banget memang kelihatannya. Tapi it helps. Waktu dia umurnya di sekitar 17 atau 18. Atau lebih sedikit deh, udah mau 20. Ya. Sekitar umur dia di 20 gitu. Dia mengalami 1 kali kecelakaan motor. Dan waktu dia mengalami kecelakaan motor, padahal dia digonceng sama temannya. Bukan dia yang ada di motornya, dia digonceng sama temannya. Itu temannya yang telepon saya. Temannya telepon saya, lalu temannya bilang, "Tante, kita di rumah sakit." Kenapa? Ini tante, tadi anak saya namanya Aras. Aras digonceng, kesenggol mobil. Jadi luka. Oke. Boleh tante ngomong sama Aras? Saya bicara dengan dia sambil saya bergerak, tapi saya bicara di telepon sama dia. Aras gimana? Iya mah, udah di rumah sakit. Oke. Bagus. Udah ada dokter yang tolongin Aras? Ada perawat mah? Oke. Perawatnya kelihatannya pinter nggak, Ras? Saya bukan ngomongin dia. Tapi saya ajak dia logic thinking. Perawatnya nolongin Arasnya pinter nggak? Pinter mah. Kenapa? Darahnya udah berhenti. Oh, good. Dokternya menurut Aras pinter nggak? Pinter mah. Kenapa? Dianya udah langsung nyuruh perawat nyiapin buat jahit sama buat ngambil. Oke, very good. Baiklah kalau gitu. Tinggal tunggu Aras tahu abis ini bakal diapain. Katanya dijahit mah, abis itu dibungkus. Oh ya udah, beres. Fine. Padahal ya, teman-teman ya, di dalam nih ya, jantung rasanya udah mau keluar. Udah mau ngamuk, udah mau nangis. I try to be very logic. Karena dia nggak di dekat saya. Begitu saya nyampe rumah sakit, saya lihat, mukanya dia pucat, sepucat dinding rumah sakit. Ya, saya acungin jempol. Padahal ya, gue udah mau nangis, tau nggak, udah pengen, nggak, saya acungin jempol ke dia. Good, saya bilang gitu. Terus perawatnya bilang, yuk kita udah mulai gitu. Dia cuma meringis, gitu. Dijahit itu dia. Dan Anda tahu apa yang bisa membuat dia jadi seperti itu? Di umur dia 9 bulan as a baby, itu lidahnya saya tetesin broto wali. Kebayang dong pahitnya seperti apa? But ever since, saya gak pernah punya problem sama dia minum obat. Ya, Anda tahu satu jenis obat flu yang kalau kena masuk di lidah itu pahit banget, sama dia dikunyah loh. Ya, waktu dia umur kira-kira 18 bulan ke 24 bulan 2 tahun, you know what I'm doing? Saya cubit dia pakai kuku di tangan dia sama di pahanya dia. Lalu dia bilang, ouch, terus dia nangis. Terus saya pelototin dia, no crying. Kan mama ada, no crying. Nah, boleh. Oke. Saya tunggu beberapa hari, saya ulang lagi teman-teman. Saya cubit lagi dianya. Yang saya tahu cubitan itu pasti itu rasanya. Terus dia mulai dia bilang gitu. Ya, kalau mama sayang, mama cium-cium. Tapi kalau kamu nangis, mama melotot. Jadi mentally betul-betul saya latih dia. Karena saya pikir saya bakal mati duluan. So I train him, mental training. Ya. Waktu dia TK, saya tusuk pakai jarum pentul. Jahat ya maknya ya. Iya. Saya lakukan kejahatan cinta saya. Jadi saya pilih, saya melihat sakitnya dia. Saya memilih teman-teman, untuk saya lihat bagaimana dia berproses terhadap itu, supaya saya tahu apa yang akan terjadi kalau saya tidak lihat. Itu pilihan. Itu pilihan. Jadi teman-teman, Anda punya pilihan-pilihan. Saat Anda memilih, ya, saat Anda memilih, Anda bisa memilih untuk selalu bersenang-senang, atau Anda bisa memilih untuk sesekali menjadwalkan latihan supaya Anda tahu respon anak Anda. Kan nggak usah mirip tentara ya tiap hari. Saya aja ngelatihnya tunggu dia umur 2 tahun, tunggu umur dia 5 tahun. Kan lewat 3 tahun ngelatihnya juga. Dia pernah dikurung sama neneknya di gudang. Gelap.
sebagai anak kecil. Habis itu saya tanya sama dia, apa yang kamu rasa waktu dalam gudang? Gelap, dia bilang gitu. Good, cuman sensorinya yang bekerja, emotionnya nggak bekerja. Oke. Tapi kalau udah gelap kan lama-lama jadi ada cahaya ya. Yuk coba lagi yuk masuk lemari sama mama berduaan. Gelap-gelapin. Kamu udah mulai lihat cahaya nggak? Di mana? Ya ada, dia tunjuk ke engsel. Ada cahaya keluar dari engsel. Good. He's not afraid to dark. Even though pernah dikurung. Dia nangis waktu dikurung. Oh maaf, Oma, maaf, Oma. Aku patah hati. Akunya patah hati, teriris-iris rasanya. Tapi cara memprosesnya, I keep do the logic thing. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau dia tidak bisa mengambil keputusan by himself. Kebetulan saya dengan ayahnya juga total different person. Bapaknya sih loose banget deh. Ya, yang kalau bangun pagi terserah. Kalau bisa kerja, dia senang banget waktu udah WFH. Kenapa katanya nggak dari dulu bisa begini? We are a total different person. Ya, tapi the result is sekarang pada waktu anak saya udah berumur 20 tahun lebih ya, sekarang dia udah 26. Teman-teman, saya bilang sama Tuhan, kapan aja Tuhan ambil saya siap. Karena saya tahu dia akan bertanggung jawab pada hidupnya dan bertanggung jawab pada orang lain. 2 itu aja yang penting. Kamu mau jadi pinter kek, mau jadi bodoh kek, mau jadi orang hebat kek, mau jadi orang kaya raya, terserah, semua terserah. Mama nggak tahu. Tapi yang penting, kamu tidak membahayakan dirimu dan orang lain. Itu kata kunci utama buat saya ke dia. Jadi teman-teman, I'm ready to die. Walaupun sekarang saya baru sadar loh. Saya baru sadar loh, teman-teman. Saya nemenin keluarga saya yang kena pandemi jarak jauh, kena COVID ya. Terus, ayo tidur, saya bilang gitu. Ayo tidur, istirahat, kamu butuh tidur. Lalu suami dari tante saya itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, beliau meninggal dalam posisi tidur dengan Bible di dadanya. Jadi berarti dia sedang baca kitab suci, berdoa, tertidur, atau dia meninggal duluan, jatuh, atau dia tertidur dulu, baru jatuh. Tapi itu adalah posisinya. Which is, saya bilang, God, you are great. Give me that. Saya berdoa, Tuhan saya mau dipanggil dalam posisi lagi berdoa atau lagi tidur. Terus tiba-tiba saya sadar ya, minggu ini nih, saya sadar, saya tidak memberi kesempatan ternyata sama Tuhan untuk memanggil saya. Saya request kan, untuk dipanggil dalam kondisi apa? Doa dan tidur. Saya doanya di jadwal cuma tertentu, saya tidurnya kadang-kadang nggak tidur siang gitu kan ya, tidur malam insomnia gitu kan ya, mengizinkan terlalu berpikir, enggak, sekarang saya mengubah hidup saya. Ya, saya kembali kepada every time praise and worship, supaya every time dipanggil dalam kondisi berdoa. Dan mencukupkan tidur, teman-teman. Supaya Tuhan bisa manggil saya. Kalau enggak, Tuhan nggak manggil-manggil. Lu gimana sih? Minta dipanggil lagi tidur, lu gak tidur, kata Tuhan gitu ya. It's a joke. Tapi teman-teman, itu bagian dari gimana kita melakukan perjalanan hidup ini. Preparation is everything. Dan kalau saya boleh pesan sama teman-teman, walaupun Anda bersamai oleh Tuhan dengan anak-anak yang punya perbedaan, dengan kebutuhan khusus, tapi tidak membuat Anda punya alasan untuk tidak membangun disiplin bagi dia. Tidak membuat Anda punya alasan untuk mengasihani dan membantu dia all the time. Tetap berikan kesempatan dia untuk mandiri. Mungkin lebih lama untuk dia bisa ngambil gelas tanpa menjatuhkan airnya. Tapi bisa, teman-teman. Yakin bisa. Ya, mungkin jadi perlu banyak adaptasi. Karena yang tidak bisa melihat dunia bekerja sama untuk menolong mereka. Karena itu jelas, ya. Itu jelas. Dia tidak bisa melihat, jadi terciptalah huruf Braille, terciptalah segala bantuan difabel di seluruh dunia. So, don't worry. Tapi dia yang mesti dipersiapkan inside out-nya.
Dunia sih akan menolong, karena dunia peduli. Dunia ini inklusi kok. Tapi dia inside out-nya mesti punya kemandirian. Ya, it takes time. It takes a lifetime maybe. Tapi jangan pernah berhenti. Semoga menjawab ya Bu Mona. Terima kasih Bu Ane, sangat menjawab. Tuhan memberkati Bu Ane. God bless you. Terima kasih Bu. Ini kalau buat saya nih hari ini luar biasa ya ilmunya. Jadi buat orang tua juga kita diingatkan, dan saya senang banget ya bagian terakhir tadi ya. Memang kita harus mempersiapkan anak kita untuk mandiri. Tapi tetap pada akhirnya Tuhan dengan caranya itu pasti akan menolong anak-anak kita. Jadi kita memang nggak perlu khawatir. Dan ya dengan cara kita aja kita bantu mereka. Tadi yang Bu Ana bilang mungkin caranya akan makan waktu lebih lama, mungkin memang kita harus lebih sabar, tapi nggak ada yang sia-sia lah ya. Saya nggak ada yang sia-sia, kita lakukan aja. Oke, rasanya ini kita sudah cukup lama ya ngobrolnya, tapi ini memang ilmunya banyak sekali hari ini. Terima kasih untuk Bu Ana. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin ya saya ingatkan lagi bahwa kita di GPC akan punya kegiatan itu memang sudah jelas ya, tiap minggu pertama dan ketiga itu nanti akan ada ibadah. Jadi kita, kalau ini kan kita ilmu ya, nah nanti ibadahnya itu untuk tambah booster lagi secara iman kita untuk lebih kuat, nanti ada di minggu 1 dan ketiga. Nanti tanggal 11 akan ada sharing dari Pak Samuel, ini Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas. Saya udah kemarin ngobrol tuh lumayan, aduh seru banget, bakal seru banget. Nanti akan ngasih tips buat kita sebagai orang tua bagaimana harus jadi orang tua yang tangguh, itu harus kalau ya. Dan nanti di bagian akhir bulan akan ada, kebetulan di hari epilepsi sebelumnya, nanti akan saya sharing juga tentang perjalanan saya dan pengalaman yang luar biasa juga. Tuhan itu memang luar biasa baik, jadi kita nggak punya alasan lah untuk khawatir. Tuhan itu baik sekali. Begitu aja mungkin. Tunggu saya siap. Oke. Sebelum kita menutup acara kita, mungkin kita foto dulu ya, kalau nggak nanti keburu ngabur orang-orang. Boleh dibuka kameranya? Ya. Ayolah, maaf. Kalau bisa sosmednya Bu Ane yang bisa kita kita follow, boleh di-share ya, Bu Ane. Boleh. Karena mungkin dari situ bisa dapat ilmu lain. Boleh, banyak banget. Boleh nanti Bu Ane boleh ketik di chatbox juga boleh, atau nanti saya kasih di WA group juga ya. Oke, thank you. Ya teman-teman, ada lagi yang mau dibuka kameranya? Kita foto dulu sebentar. Udah segini aja. Bu Ika mau buka kamera, Bu. Dan dia setiap 2-3 tahun itu ada satu parkiran mobil. Buka Bu kamera, kita foto dulu Bu sebentar. Kamu lihat belakang kamu ada masjid. Ya, oke. Ada dia 1, 2, 3. Iya. Oke. Sebelum berakhir kita berdoa dulu untuk ya. Mungkin saya boleh minta tolong ke teman saya deh, Bu Linda Olga. Doa penutup. Kamu nanti cari yang power 11. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ane yang sudah memberikan banyak hal buat kami. Dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa merasakan bahwa Engkau baik, sungguh amat baik. Bahkan Engkau memberikan kepada kami satu pelajaran pengetahuan yang kami tahu ini berasal dari Tuhan, yang memakai Ibu Ane yang terkasih dan telah memberi dirinya juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah kami terima. Biarlah Tuhan apapun
hikmat yang Tuhan berikan, pengetahuan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami ingat terus, dan itu juga akan kami pergunakan baik untuk diri kami sebagai orang tua, sebagai terapis dari anak-anak kami, dan juga untuk perkembangan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu Ana Gracia dalam kehidupannya bersama dengan suami dan anak yang terkasih, dan Tuhan yang akan mengaruniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan berlimpah-limpah, sehingga Ibu Ana boleh terus dipakai menjadi alat berkat Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini, kalau Kakak Yola boleh berulang tahun yang ke-50, itu juga adalah suatu anugerah berkat kasih sayang Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan akan, kami percaya Tuhan akan terus melimpahkan kasih sayang-Mu dan terus berserta dengan Yola dalam kehidupan, beserta dengan suami dan juga Matthew. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Happy birthday Amin. Kak Terima Yola. kasih.